Satu keluarga dengan dua anak, satu perempuan, bernama Ani berusia 7 tahun dan Dito, laki-laki, berusia 3 tahun. Nina, sang ibu, berusia 30 tahun. Sedangkan suaminya, Rudi, berusia 33 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di pusat kota Jakarta. Sesungguhnya rumah itu adalah rumah ibu dari Nina, yang biasa dipanggil Mbah Putri, atau Mbah saja, oleh Ani dan Dito. Suami Mbah Putri telah meninggal sewaktu Nina masih belum menikah. Seperti kebanyakan keluarga lain di kota besar, keluarga Nina dibantu oleh asisten rumah tangga. Mereka mengurus pekerjaan sehari-hari, sehingga Nina bisa fokus mengasuh kedua anaknya. Setiap hari Nina mengantarkan dan menjemput Ani ke sekolah, yang tidak jauh jaraknya dari rumah mereka. Teriakan Ani saat melihat Nina di pintu gerbang sekolah membuat hati Nina gembira, seolah-olah dirinya adalah orang yang paling penting di dunia. Mereka biasa berpiknik ke Taman Impian Jaya Ancol. Di sana Ani dan Dito bermain-main pasir di tepi pantai. Sementara Nina menyiapkan makanan dan Rudi membaca koran. Pada kali lain mereka pergi ke toko buku besar yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Membuka-buka buku dan majalah adalah kesenangan Ani dan Dito. Pulangnya mereka membawa Bobo, majalah anak yang populer kala itu. Jika keuangan mengizinkan, Nina membelikan buku yang lebih mahal, seperti Mengapa Begini Mengapa Begitu. Kegemaran membaca buku inilah yang menyebabkan rumah mereka menjadi seperti perpustakaan kecil. Banyak bacaan, terutama komik dan majalah, bahkan ensiklopedia pengetahuan bagi anak bertebaran di rak buku, di meja tamu, bahkan di tempat tidur. Menjadi kebiasaan rutin bagi Nina untuk membacakan buku kepada Ani dan Dito sebelum tidur. Ini seperti yang dilakukan Mbah Putri kepada Nina sewaktu kecil. Di hari-hari libur, keluarga tersebut juga sering mengunjungi tempat-tempat yang menarik untuk berekreasi, seperti taman safari. Mereka juga sering mengunjungi museum, seperti Museum Gajah yang berada di dekat kawasan Monumen Nasional. Sebisa mungkin Rudi memberi penjelasan atau menjawab pertanyaan kedua anaknya. Di hari Minggu, Ahad, mereka rajin mengunjungi masjid yang cukup besar, yang tidak jauh dari rumah mereka. Selain mendengarkan ceramah agama, mereka juga menikmati aneka makanan yang dijual di lapak-lapak di seputar masjid tersebut. Pada suatu hari, ketika Dito berusia sekitar 4 tahun, Nina merasakan ada keluhan pada perut bagian kiri bawah. Awalnya dia mengabaikan rasa sakit itu, tapi lama-kelamaan karena kemunculan sakitnya semakin sering dan cukup mengganggu, maka Nina bersama Rudi pun pergi ke seorang dokter kandungan yang cukup terkenal di Jakarta. Dari diagnosa dokter kandungan itu, diketahui bahwa ada kista di indung telur bagian kiri. Kista tersebut harus diangkat, karena jika tak diangkat, bisa membesar dan akan menimbulkan rasa sakit yang lebih parah. Nina pun harus memilih, apakah membiarkan kista itu tumbuh, atau diangkat. Jika memilih diangkat, berarti salah satu indung telur harus dibuang, dengan kemungkinan untuk hamil lagi akan sangat kecil. Tetapi dok, saya masih ingin punya anak lagi. Walaupun tidak ada anak lagi, ibu kan sudah punya 2 anak. Di rumah, Nina dan Rudi berdiskusi. Ini keputusan yang sangat pelik, karena mereka masih ingin punya anak lagi, mengingat mereka masing-masing masih cukup tenaga dan energi untuk mengasuh 1 atau 2 anak lagi. Mereka berharap anak-anaknya kelak akan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, berkelakuan baik dan soleh, serta mempunyai jiwa patriot seperti kakek mereka. Namun mereka akhirnya memutuskan untuk dilakukan operasi saja demi kesehatan dan keselamatan Nina. Dengan keputusan yang bulat itu, Nina menyatakan setuju kepada dokter untuk melakukan tindakan operasi mengangkat kista yang ada di rahimnya. Pada hari H yang telah ditentukan, dokter tersebut melakukan operasi di suatu rumah sakit di Jakarta Timur. Saat dioperasi, Nina tidak merasakan kesakitan karena dibius total sesuai prosedur. Nina menjalani rawat inap selama 2 hari sebelum diizinkan untuk pulang. Salah satu momen yang paling dirindukan Nina adalah saat ia dijenguk keluarganya. Setelah berkumpul kembali dengan keluarganya, Nina menjalani kehidupan sehari-hari. Perasaan sedih karena dinyatakan sulit untuk dapat melahirkan kembali berangsur-angsur lenyap. Sore hari ketika matahari mulai condong ke arah barat, ketika Ani dan Dito asyik bermain, dan Rudi sedang menikmati minum teh sore, Nina merasakan kembali hadirnya rasa bahagia yang mendalam. Langit Jakarta tampak indah. Angin sejuk berhembus semilir, menambah kebahagiaan hati Nina. Terima kasih ya Allah.